一緒に遊ぼう。 Sekte Mystic Lord, saya Xiaoyan. Saya sudah kembali kali ini. Kali ini hanya Lin Yan dan beberapa doang lainnya yang muncul. Xiaoyan tidak mengizinkan Medusa, Mugu, dan yang lainnya muncul. Kemudian Xiaoyan mendarat di samping Yafei. Dia berkata, "Yafei, kau lebih cantik dari 3 tahun yang lalu." Yafei pun menjawab, "Kamu bocah mengerikan. Ternyata kamu masih mau kembali." Yafei, "Terima kasih banyak karena menjaga klan Xiao selama beberapa tahun ini. Sekarang serahkan pasukan Sekte Mystic Lord pada saya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan secara eksklusif terbang menuju pasukan Mystic Lord dan membantai semua yang ada di depannya. Sedangkan Yafei menatap pasukan berlapis baja hitam yang menunggangi kuda. Kemudian dia berkata, "Teknik Yaoye tidak terlalu buruk. Dia tidak muncul ketika klan primer terkena musibah, tapi ketika melihat Xiaoyan, dia mengirimkan pasukannya di saat situasi sudah mulai berubah drastis. Ada manfaat cukup banyak ketika klan primer mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran," ucap Xiao Ding. Tatapan Yaoye melihat sosok hitam di udara. Senyum yang agak menyentuh terukir di wajahnya. Suara lembut kemudian keluar dari bibir yang cantik. "Bolehkah aku tahu, aku harus memanggilmu Tuan Xiaoyan atau Xiaoyan?" Sedangkan Xiaoyan mengerutkan alisnya dan tidak bisa mengingat sosok yang berbicara itu. Yafei memberitahu Xiaoyan, dia adalah putri Yaoye. "Anda pernah bertemu waktu itu?" Xiaoyan pun menjawab, "Oh, putri Yaoye." Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Mbak Ali Douang terluka parah, berkali-kali terjatuh dari langit dalam beberapa menit. Seluruh kota perlahan menjadi sunyi, karena pihak lawan perlahan dikalahkan dengan mudah. Lalu Xin diperlihatkan di Sekte Mystic Lord. Yun Shen yang sedang duduk di kursi pemimpin, dia bertanya-tanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Yundu dan yang lainnya?" Tablet spiritual Yundu dan yang lainnya tiba-tiba pecah. Dari penampakan situasinya, sepertinya mereka dalam keadaan kritis antara hidup dan mati. Jin kembali beralih ke Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan kembali lagi bertarung. Hanya dalam beberapa menit dia menjatuhkan 4 ahli Douang. Pertempuran semakin mereda karena pihak lawan sudah tak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan keadaan. Xiaoyan berhenti di udara, tatapannya perlahan menyapu ke puncak gunung yang jauh dari kota Jiama. Aura ganas tiba-tiba melonjak menyapu seluruh langit. Begitu auranya meletus, sosok Yun Shan yang saat itu sedang berlatih merasakan auranya dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kemudian dia menggumam, bagaimana mungkin anak ini masih hidup? Seketika tubuh Yun Shan meninggalkan tempat perlatihan. Terlihat di aula yang besar, sosok Yun Shan yang sedang duduk di sana bertanya, "Apa yang terjadi? Apa ada berita tentang Yundu dan yang lainnya?" Sosok tua dengan ekspresi pucat berkata, "Tablet spiritual Yundu tiba-tiba meledak dan melemah. Sepertinya mereka dalam keadaan kritis." "Penatua Yuncha, apakah ada yang salah?" ucap Yun Shan. Sosok tua itu membalikan tangannya dan menaruh tablet giok yang rusak di atas meja. Sosok Yun Shan kemudian berdiri dan berkata, "Sepertinya sosok bocah kecil yang bernama Xiaoyan telah kembali." Semua orang terkejut dengan perkataan Yun Shan. "Beritahu semua anggota Sekte Mystic Lord untuk bersiaga. Jika ada yang mendekati markas kita, bunuh saja mereka." Xin beralih ke klan primer. Keadaan Yundu dan leluhur lainnya saat ini sangat mengenaskan. Setelah menerima serangan dari Xiaoyan, semua orang kagum melihat Xiaoyan membantai pasukan Mystic Lord dengan mudah. Sekte Mystic Lord sepertinya akan mengerahkan semua pasukannya untuk mengalahkan Xiaoyan. Keadaan Jiama sebentar lagi akan mengalami kekacauan, ucap Jia Tian. "Sepertinya aku harus melakukan kontak dengan klan Nalan, klanmu, dan asosiasi alkemis.
Karena tidak akan lama, Xiaoyan akan bertarung dengan Misty Cloud. Jika kita berdiri di posisi yang salah, itu mungkin akan sangat merugikan bagi kita, ucap Jia Zitian. Xiaoyan melihat semua orang dari langit. Terlihat istana kekaisaran asosiasi alkemis, klan Mu dan klan Nalan. Xiaoyan melambaikan tangannya kepada Lin Yan dan yang lainnya. Kemudian dia mengembalikan badan dan menuju ke arah Hei Bodong. Dia tersenyum dan berkata, "Hei tua, maafkan aku tidak bisa menahan diri dan merebut lawanmu." Hei Bodong saat ini terlihat kelelahan dan terluka. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Untuk 3 tahun ini, aku sangat berterima kasih," ucap Xiaoyan. "Kamu anak kecil, sudah 3 tahun kamu pergi. Sekarang, kamu terlihat sangat kuat," jawab Hei Bodong yang menggelengkan kepala sambil tertawa. Xiaoyan kemudian mengeluarkan pil. Kilauan segera memancar dari pil itu, membuat Hei Bodong terkejut. Xiaoyan pun berkata, "Ini adalah pil yang saya janjikan kepadamu. Pil ini akan memulihkan kekuatanmu sepenuhnya. Maafkan saya baru memberinya sekarang." Hei Bodong dengan gembira menerima dan berkata, "Saya sudah menunggunya selama 3 tahun. Akhirnya kau menepati janjimu." Kemudian Xiaoyan memimpin pasukan memasuki sebuah ruangan. Xiaoyan menemui Xiaoding. Mata Xiaoyan mengarah ke arah kakak kedua. "Mengapa Anda tidak cepat ke sini dan melihat kakak pertama?" Kemudian Xiaoli cepat menyusul ke arah Xiaoyan dan melihat kakak pertama. "Bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Xiaoli. "Untung kau mendengarkan kata-kataku waktu itu. Jika saja adik kita tak kembali saat ini, sepertinya kau pun tak akan berani kembali ke sini," ucap Xiaoding. Xiaoli hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian dia bertanya, "Kakak, kenapa dengan kakimu? Kenapa kau duduk di kursi roda?" "Aku baik-baik saja," ucap Xiaoding. Dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa naik ke tingkat Dowking dalam waktu 2 tahun? Xiaoli menjawab, "Ini semua karena adik Xiaoyan. Jika bukan karena bakat dia, meskipun saya berlatih selama ini, mungkin saya hanya akan di level Dowling." Xiaoli berbicara sambil menyipitkan matanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan saat ini hanya bisa diam dan menggumam. "Sepertinya aku harus secepatnya membuat pil untuk kakak kedua. Kalau tidak, pil pemakan jiwa akan membunuh Xiaoli." Kemudian Xiaoyan bertanya kepada Xiaoding, "Kakak pertama, apakah Anda diracuni sehingga membuat kakak duduk di kursi roda ini?" "Iya, aku diserang oleh racun ketika aku melarikan diri, dan aku membiarkan racun itu menyerang tubuh saya yang membuat saya seperti ini," jawab Xiaoding. "Ada beberapa metode untuk menyembuhkan itu. Mungkin butuh waktu yang lama. Kakak pertama, tidak perlu khawatir. Saya akan mencari secepatnya," ucap Xiaoyan yang merasa khawatir dengan kakaknya. Suara Hei Bodong tiba-tiba menyelap percakapan adik kakak itu. "Jika masih mengobrol lama, kenapa tidak duduk saja di dalam ruangan?" Hei Bodong bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah Anda kembali untuk menyerang Misty Cloud?" Xiaoyan tertawa menjawab, "Apakah ketua Hei berpikir Misty Cloud dan klan Xiao akan berdamai setelah apa yang dilakukan Misty Cloud kepada klan Xiao saat ini? Karena ini masalahnya, saya akan memberitahu perkembangan klan Misty Cloud kepada Anda." Sambil menjelaskan, klan Misty Cloud sekarang mengalami kemajuan di luar nalar. Dulu, mereka hanya mempunyai Yunji yang ada di tingkat doang. Klan Misty Cloud kali ini sepertinya mempunyai trik untuk meningkatkan paksa kekuatan seseorang mencapai doang. Dan aku meyakinkan informasi ini dapat dipercaya karena Yafei mendapat info yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuan mereka, kita bisa memenuhi informasi tentang Misty Cloud. Oleh karena itu, mungkin Anda akan kesulitan ketika Anda menyerang sendiri bersama anggota Anda. Saya sarankan, untuk pertempuran kali ini,
untuk meraih klan besar asosiasi alkemis dan klanmu, karena mereka saat ini merasa tidak puas dengan tindakan yang dilakukan Mystic Lord. Xiaoyan mengerti apa yang diucapkan Hei Bodong. Dia berkata, saya tidak akan gegabah kali ini. Sambil menepuk tangannya, tiba-tiba 3 elit Dohuang muncul. Mereka adalah Diwu, Oldian Mugu, dan Sumei. Mereka adalah pemimpin besar dari faksi besar Black Corner. Salah satu dari ketiga sosok itu berkata, maaf Tuan Xiao, kami tidak menampakkan diri semenjak berada di klan primer. Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, aku telah menyusahkan kalian bertiga. Xiaoyan berkata kepada Hei Bodong, hei tua, apakah 3 elit Dohuang ini cukup untuk mengalahkan klan Mystic Lord? Ah, kau memang anak kecil yang luar biasa. Saya tidak menyangka Anda sudah menyiapkan ini semua. Terlihat Hei Bodong tertegun melihat perkembangan Xiaoyan. Dia menggumam sepertinya anak kecil ini tidak bodoh seperti sebelumnya. Xiaoyan pun berkata kembali, ini belum selesai, hei tua. Cailin, keluarlah. Kemudian sosok Cailin keluar bersama Xian. Tampaknya mereka habis mencuri sesuatu dari klan primer. Hei Bodong terkaget. Mereka melihat Medusa. Benar-benar gila bocah tengik ini. Sosok Medusa yang Hei Bodong takuti berada di bawah kendali Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berjalan ke arah Medusa dan Xian dan berkata kepada Hei Bodong, maafkan kedua orang ini, mereka memang suka sembrono akhir-akhir ini. Medusa melirik Hei Bodong dengan tatapan memantikan. Sontak Hei Bodong berkata, tidak apa-apa, jika mereka menginginkannya, klan primer akan memberikannya sebagai hadiah. Hei Bodong berkata kembali, dalam kondisi sekarang, sepertinya kejadian dulu tak akan terulang kembali. Anda benar-benar sosok yang mengerikan. Memang, Medusa kali ini berada di pihak kita, tapi dia susah diatur. Jadi, kali ini saya sendiri yang akan berhadapan dengan Yunsan saat waktunya tiba. Jika seperti ini permasalahannya, Anda harus menggandeng tangan dengan asosiasi alkemis dan klanmu untuk berjaga-jaga, ucap Hei Bodong. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.